Renungan pada hari ini diambil dari kitab Kejadian. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Kejadian 37 ayat 3 dan 4. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Yakub memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan yang berasal dari 2 istri dan 2 budak istrinya. Perlakuan Yakub terhadap anak-anaknya tidak merata. Yakub memperlakukan Yusuf anaknya yang berasal dari istri yang dikasihnya, Rahel, dengan cara berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Yakub memberikan jubah yang sangat bagus kepada Yusuf yang tidak diberikan kepada anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf dilihat jelas oleh anak-anak lainnya. Perlakuan istimewa Yakub kepada Yusuf menciptakan iri hati kepada anak-anaknya yang lain. Iri hati tersembunyi di kedalaman hati manusia. Iri hati bekerja dalam kesenyapan hati dan pikiran manusia melalui proses kalkulasi dan komparasi. Namun apa yang dikalkulasi dan dikomparasi adalah apa yang orang miliki dan apa yang orang lain miliki, dengan penekanan kepada apa yang orang lain miliki tetapi yang tidak dimilikinya. Iri hati selalu bersifat kompetitif. Iri hati selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang dekat, dengan hasil yang selalu negatif. Dan kompetisi tersebut hanya muncul di dalam benak orang yang iri hati tersebut, yang amat mungkin tidak dilakukan oleh orang lain yang menjadi sasaran iri hatinya. Akibatnya, iri hati menggerogoti dan merugikan orang yang iri hati dan mereka yang dekat dengannya. Iri hati menciptakan nestapa dan kepedihan. Iri hati selalu membuat orang buta pada apa yang dimilikinya. Orang yang iri hati mungkin saja memiliki dan menerima banyak hal, namun semua yang dilihatnya hanyalah apa yang ia tidak miliki. Apa yang dimiliki orang lain akan selalu terlihat lebih baik, lebih banyak, dan lebih besar. Iri hati adalah emosi negatif dari seseorang yang ingin memiliki apa yang dimiliki orang lain, tetapi tidak dimilikinya. Iri hati timbul karena orang melihat apa yang dimiliki orang lain dan kemudian membandingkan dengan dirinya yang tidak memiliki apa yang orang lain miliki tersebut. Iri hati merupakan salah satu bentuk manifestasi kebencian orang kepada sesama manusia dan kepada Allah. Orang benci kepada orang lain karena melihat orang lain sukses dan bahagia sebab dia tidak sukses dan bahagia, dan orang membenci Allah karena Allah tidak memberikan kepadanya kesuksesan dan kebahagiaan seperti yang diberikannya kepada orang lain. Iri hati terjadi akibat melihat kepada orang lain apa yang dimiliki orang lain dan tidak dimilikinya. Iri hati merupakan dosa jarak dekat, melihat dan membandingkan dengan orang di sekitarnya, bukan orang yang jauh dan tidak dikenal. Iri hati merupakan sikap hati. Iri hati merupakan penyakit jiwa yang mengeringkan tulang. Sikap hati ketika disirami dan dipupuk akan mewujud di dalam perbuatan jahat. Karena menginginkan sesuatu dan tidak memperolehnya, orang bisa melakukan berbagai tindakan jahat mengerikan. Seringkali ekspresi dari orang yang sedang iri hati kepada orang lain berwujud berbagai ucapan dan tindakan yang tidak bisa dilihat koneksinya dengan jelas dengan penyebab rasa irinya. Orang yang iri hati cenderung menyembunyikan emosi negatifnya dengan menutupinya dengan ucapan dan tindakan buruk berlebihan supaya tidak diketahui orang lain. Bahkan terkadang iri hati yang menguasai orang bisa mendorongnya melakukan tindakan supaya orang lain kehilangan apa yang tidak dimilikinya. Iri hati yang menguasai hati anak-anak Yakub menghasilkan kebencian. Kebencian di dalam hati diwujudkan di dalam penolakan untuk bersikap baik kepada Yusuf. Anak-anak Yakub menolak menyapa Yusuf dengan ramah. Melihat begitu mengerikannya ekspresi iri hati, dorongan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan harus dilakukan terus-menerus. Menjaga hati dilakukan dengan mengingat perlakuan baik Allah kepada kita
tanpa perlu membandingkan dengan apa yang Allah lakukan kepada orang lain, dan menikmati segala yang telah diberikan Allah kepada kita. Memohon supaya Roh Kudus menolong kita untuk tidak membiasakan membandingkan perlakuan orang terhadap orang lain dan terhadap kita, akan menolong mengikis penyakit jiwa yang mengeringkan tulang ini. Memohon supaya Roh Kudus menolong untuk menata hati kita, supaya sungguh-sungguh memahami sikap orang lain sebagai bagian dari pembentukan Tuhan kepada diri kita, akan menghasilkan ucapan syukur atas didikan Tuhan bagi diri kita. Selain itu, sebagai orang tua, kita harus belajar memperlakukan anak-anak kita sama baiknya. Walaupun ada anak tertentu yang dari dalam dirinya memang membuat kita sebagai orang tuanya lebih menyukainya. Tetapi kita harus belajar terus memperlakukan anak-anak kita sama satu dengan lainnya, dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka.